Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku mustami'in dan mustami'at dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita di atas ketaatan, memudahkan kita istiqomah di dalam meniti jalannya. Dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Salasatil Usul yang disusun oleh Al-Alama Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Di halaman yang ke-28, paragraf yang kedua, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, summa khutimu bi Muhammadin alaihi salatu wassalam wa huwa khatamuhum wa akhiruhum wa afdaluhum alaihi salatu wassalam. Qala ta'ala rusulan mubashirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusuli. Wa qawluhu mubashirina yakni yubshiruna man ata'ahum bil jannati wa mundhirina yakni yundiruna an-nasa minasyirki billahi wa minan nari wal azabil alimi idza khalafu amrallahi. Wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam arsalallahu basyiran wa nadhiran kama qala ta'ala inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Wa qala ta'ala makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wal wajibu ala jami'il umami ittiba'u rusulihim wa kullu ummatin yajibu 'alaiha an tatba'a rasulaha wa tanqada lima ja'a bihi minal huda minal hadi. Wa qala wa'adallaha wa qad wa'adaha Allahu 'ala dzalika as-sa'adata fid dunya wal akhirati wa aktsarul khalqi qad asaw rusulahum wa khalafu ma ja'at bihi ar-rusulu. Qala ta'ala wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa qala ta'ala wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kemudian para nabi, para rasul diakhiri, ditutup dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah akhir para nabi, nabi yang terakhir yang memiliki paling tinggi keutamaannya. Allah berfirman, para rasul diutus membawa kabar gembira dan memberikan peringatan agar manusia nanti di hadapan Allah tidak memiliki alasan, tidak memiliki cara untuk berkelit karena sudah diutus para rasul. Tidak ada mereka beralasan kami tidak tahu mana tauhid, mana syirik. Kami tidak lagi tahu mana itu bid'ah, mana sunnah, mana itu syariat dan mana yang bukan syariat. Tidak ada alasan lagi karena sudah diutus para rasul. Para rasul menyampaikan kepada para murid-muridnya. Para murid-muridnya menyampaikan kepada murid-murid yang ada di bawahnya.
sampailah kepada kita. Ya. Di antara perkataan Allah bahwa mereka mubasyirin, yaitu memberi kabar. Siapa saja yang mentaati mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Wa mundirin, pemberi peringatan. Siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, maka mereka akan diberikan siksaan yang pedih. Mereka, para rasul, memperingatkan agar tidak berbuat syirik kepada Allah, memperingatkan orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, yaitu perintah yang terbesar adalah tauhid, menyelisihi sunnah yang dibawa oleh para rasulnya, memperingatkan kebid'ahan-kebid'ahan yang dilakukan di dalam beribadah. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW, Allah utus beliau sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak kepada Allah atas izinnya, dan sirajan muniro, menerangi manusia, memberikan penjelasan kepada manusia. Amalan apa saja yang bisa mengantarkan kepada surga, menjelaskan kepada seluruh manusia amalan apa saja yang bisa mengantarkan kepada neraka. Allah SWT mengatakan, Muhammad bukanlah salah seorang dari ayah laki-laki kalian, salah seorang dari laki-laki kalian, akan tetapi beliau adalah utusan Allah, penutup para nabi. Wajib bagi seluruh umat untuk mengikuti ittiba'u rusulihim, untuk mengikuti para utusannya. Setiap umat wajib untuk mengikuti rasulnya, wajib untuk mempraktekkan petunjuk yang dibawanya. Dan Allah berjanji, apabila mereka mau mengikuti petunjuknya, mempraktekkan petunjuk yang dibawanya, Allah janjikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi kebanyakan manusia, kebanyakan jin, maka mereka bermaksiat, menyelisihi syariat yang dibawa oleh para rasulnya. Kebanyakan manusia, mayoritas manusia itu tidak mau bertauhid. Kebanyakan manusia tidak mau menjalankan sunnah rasulnya. Kebanyakan manusia berbuat syirik dan berbuat bid'ah, serta berbuat maksiat. Allah tegaskan di dalam kitab sucinya, kebanyakan manusia, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, kebanyakan manusia tidaklah beriman meskipun engkau sangat menginginkan mereka beriman. Mayoritas manusia di permukaan bumi ini berada di atas kekufuran. Dan ini bisa kita cek di dalam data statistik. Jumlah manusia saat ini kurang lebih sekitar 7 miliar. Di antara 7 miliar, berapa manusia yang sudah mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan berusaha menjaganya? Berapa? Tidak lebih dari 1,5 miliar, maksimal mungkin 2 miliar. Itu pun yang baru tercatat di dalam identitas mereka. Adapun di dalam 1,5 hingga 2 miliar yang betul-betul menjaga tauhidnya, maka perlu ditinjau ulang kembali. 5 atau 4,5 miliar yang lainnya, dan jumlahnya mayoritas masih berada di atas kekufuran. Di antara mereka ada yang beragama Zoroaster, beragama Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, ateis, dan agama-agama yang lainnya, Konghucu. Wa in tuti aktsara man fil ardi, dan apabila engkau mengikuti mayoritas manusia yang ada di permukaan bumi,
yudilluka an sabilillah, engkau akan tersesat. Engkau akan tersesat dari jalan Allah. Karena mayoritas itu akan menyesatkanmu. Maka berbahagialah orang-orang yang masuk dalam jumlah minoritas, yaitu sedikit orang-orang yang beriman, sedikit orang-orang yang bertauhid, sedikit orang-orang yang meninggalkan kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan. Wa qala ta'ala wa qalilan min ibadiyas syakur. Allah sendiri yang mengatakannya di dalam kitabnya, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit sekali yang mau mengucapkan kalimat tauhid, yang mau mengakui Allah adalah satu-satunya sesembahan dan mengingkari selain Allah sesembahan sebagai sesembahan. Orang yang paling bersyukur adalah orang yang mengakui dan mempraktekkan Allah satu-satunya sembahan yang hak. Dan orang yang paling tidak bersyukur kepada Allah adalah orang yang menyembah kepada selain Allah, padahal Allah yang menciptakan dirinya. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannuhu illa fariqam minal mu'minin. Dan iblis telah membenarkan atas mereka sangkaannya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Ya. Sedikit sekali yang dikecualikan, yaitu orang-orang mukmin. Ya. Dan iblis telah menyetujui orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memberikan peribadahan kepada selain Allah. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaihim rasulan min nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu wa yanhahum 'anil taghuti. Wa dalilu qaulu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut taghuta. Wa kullu rasulin yad'u ummatahu ila tauhidillah. Setiap rasul mengajak manusia, mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah. Nabi Isa tidak pernah menyuruh mentigakan Allah, mentigakan Tuhan. Nabi Isa sama dengan nabi-nabi sebelumnya, sama dengan Nabi Muhammad, untuk mengesahkan, mensatukan bahwa sesembahan itu hanya satu, yang lainnya batil. Wa ta'atihi wa tarki syirki, menyuruh umatnya untuk mentaati dan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan wa maksiati, ya, untuk tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Walaqad ba'atsna bi kulli ummatin, dan sungguh kami mengirimkan setiap umat seorang rasul agar menyampaikan kepada umatnya anibudullaha wajtanibut tagut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah sesembahan selain Allah. Jauhilah tagut. U'budullaha yakni ati'uhu wa wahiduhu wastaqimu ala dini. U'budullaha maknanya adalah mentaati Allah, mengesahkan Allah, berusaha konsisten, istiqomah di atas agamanya, wajtanibut taguta, dan menjauhi para tagut. Wat tagutu huwa kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Tagut itu adalah apa saja yang disembah selain Allah dan ia ridho. Ketika kita menyembah, mempercayai seorang dukun, dan dukun tersebut rela untuk dipercayai, maka dukun tersebut tagut. Setiap benda mati yang kita keramatkan dan benda mati tersebut tentunya tidak menolaknya, maka benda mati tersebut tagut. Wa kullu man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan setiap orang yang berhukum, menjadikan peraturan-peraturan
tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan, bertentangan, berlawanan dengan hukum Allah, atau da'a ila dzalika, atau ia mengajak manusia untuk mengikuti peraturan, mengikuti undang-undang, mengikuti aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, maka ia tagut. Wat tagutu, adapun tagut maknanya adalah walladzi yatajawaju al-hadda imma bisyirkihi wa kufrihi. Tagut adalah diartikan dengan arti yang lainnya, yaitu setiap yang melewati batasan syariat. Ia sudah keluar dari batasan syariat yang diperbolehkan, baik itu sudah masuk ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Itu namanya tagut. Ya. Apabila kita melakukan suatu keharaman, ya, kekufuran, ya, maka kita bisa disebut tagut kalau kita tidak bertobat. Apabila kita melakukan kesyirikan, ya, keluar dari tauhid dan tidak bertobat, maka kita adalah tagut. Dari sisi pelaku. Kalau sebelumnya adalah dari sisi objek, yaitu mengajak kepada dirinya disembah, mengajak manusia agar dirinya disembah, mengajak manusia agar mengikuti dia di dalam berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum yang Allah turunkan. Wa imma yad'u wa imma bid'awatihi ila dzalika. Ia disebut tagut karena mengajak manusia kepada hal tersebut, kepada kesyirikan, kepada kekufuran. Ya. Wa syarruhum wa ra'suhum iblisun. Tagut yang paling tinggi, pembesar para tagut, yaitu iblis, la'anahullah. Allah melaknatnya. Wa hakadha kullu man da'a ila ibadati nafsihi. Demikian juga setiap orang yang mengajak manusia untuk menyembah kepada dirinya, agar beribadah kepada dirinya, mengajak manusia untuk mentaati dirinya dalam perkara yang haram, maka ia tagut. Auradiya an yu'bada min dunillah, ia ridho, ia rela disembah selain Allah, maka ia tagut. Ya, maka ini hati-hati, ya, hati-hati kita mengajak manusia, ya, hati-hati kita mengajak manusia untuk taklid kepada diri kita, terutama sebagai pemimpin, sebagai yang dicontoh, baik itu guru, ustadz, ya, kepala rumah tangga. Jangan sampai kita mengajak orang-orang yang kita pimpin kepada keburukan, kepada kemaksiatan, kepada kesyirikan, kepada zina, kepada gosok, riba, kepada perbuatan maksiat lainnya, kepada kezaliman. Hati-hati. Ya, jangan sampai itu menyeret kita menjadi tagut. Sebagaimana Fir'aun dan Namrud mengajak manusia untuk menyembah dirinya, untuk menyetujui perbuatan kezalimannya. Ya. Dan kita sebagai manusia, sebagai warga sipil, jangan mau menyetujui perbuatan zalim yang diajak oleh pemimpin kita. Kita harus menolaknya, ya, dengan hikmah, ya. Au idda'a syai'an minal ilmil ghaibi, atau orang yang mengklaim, mengaku-ngaku mengetahui ilmu, memiliki ilmu gaib, mengetahui perkara yang gaib, ya. Ini juga termasuk tagut. Bisa meramal nasib seseorang, bisa mengendalikan hujan, bisa berkomunikasi dengan bangsa jin, bisa melihat mereka, ya, bisa mengetahui alam gaib, ya, mengaku-ngaku, maka bisa jadi orang tersebut adalah tagut,
kal kahanati wal arofina wa saharoti fil jahiliyati wa fil Islam, seperti para dukun, paranormal, tukang sihir, baik itu di zaman jahiliyah ataupun setelah Islam datang. Wa kadzalika man hakama bi ghairi ma anzalallahu muta'ammidan. Demikian juga orang yang berhukum dengan undang-undang selain yang Allah turunkan dan bertentangan dengan hukum Allah dengan muta'ammidan, dengan sengaja. Ya. Maka ia togut. Mengatakan bahwa selain hukum Allah atau dia mengatakan hukum buatan manusia itu lebih maslahat daripada hukum yang Allah turunkan, lebih bermanfaat daripada undang-undang yang Allah turunkan. Muta'ammidan, ya, maka ia togut. Fahaula'i ru'usu tawagiti wa kullu man jawajal hadda. Mereka adalah para pembesar togut dan setiap yang melewati batas syariat. Wa kharaja an ta'atillah, setiap orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah ia togut. Ya. Dinasihati untuk berhenti dari berbuat zina, untuk berhenti dari judi, dari berkholwat dengan lawan jenis, berhenti dari memakan riba, berhenti dari mencuri, mengambil harta orang lain tanpa izin. Kalau ia tidak bertobat, sudah diingatkan berkali-kali, hati-hati. Jangan-jangan kita termasuk orang yang melewati batas syariat. Ya. Kullu man jawazal hadda. Kalau sudah melewati batas syariat, ya, maka bisa jadi termasuk togut. Wa kharaja an ta'atillah. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, diingatkan tidak mau tobat, ya, yusamma toguta, maka dinamakan togut. Ya, toguta, ya, disebut togut. Allah Ta'ala mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Tidak ada paksaan, ya, di dalam agama Islam. Sungguh telah jelas mana petunjuk dan mana ghoi. Ya. Ar-rusdu dalam ayat ini adalah al-islamu wa ma ja'a bihin nabiyyu. Ar-rusdu itu adalah Islam dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Wal ghayyu al-kufru billahi wad dhalal. Ghayyu adalah kekufuran kepada Allah dan kesesatan. Faman yakfur bitaghut, barang siapa yang kufur kepada taghut, wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan beriman kepada Allah saja, siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah saja, sungguh ia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Lan fisama laha wallahu samiun alim, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha berilmu. Fayakfuru bitaghuti, yakni yatabarra'u minhu. Kufur kepada tagut maknanya adalah berlepas diri dari tagut, menjauhkan diri dari tagut. Ketika seseorang sudah diingatkan dari kesyirikan, dari kekafiran, dari kezaliman, dari kemaksiatan, dari perbuatan curang, dia tidak mau bertobat, jauhi dia. Khawatir kita akan terseret, khawatir kita akan terpengaruhi olehnya. Yatabarra'u minhu, berbaroah darinya. Wa ya'taqidu butlanahu, dan meyakini kebutlanannya, meyakini kesesatannya. Seorang jatuh kepada kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kezaliman, dan jelas ia telah melanggar batasan syariat, maka kita harus meyakini kesesatannya. Jangan kemudian membiarkannya, jangan kemudian diam tetapi tidak mengingkarinya. Fayatabarra'u minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Wa yu'min billahi, yakni yusaddiqu anallaha ma'buduhu. Beriman kepada Allah saja maknanya adalah membenarkan bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahannya. Wa ilahul haqqu, sesembahannya yang hak. Wa yu'minu bisyariati wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada syariatnya, beriman kepada Nabi Muhammad, wa yanqadu lidzalika, dan mempraktekkan syariatnya. Hadza huwal mu'minu, inilah
yang dinamakan dengan mukmin. Tsumma qala faqad istamsaka. Makna dari faqad istamsaka i'tasamu, istaqsama, yaitu berpegang teguh, berpegang kuat-kuat, menjaga kalimat tauhid, menjaga sunnah, menjauhi syirik, menjauhi maksiat, menjauhi bid'ah. Bil urwatil wusqa, tali yang sangat kokoh, yaitu la ilaha illallah, kalimat tauhid. Yakni faqad istamsaka bil urwatil lati lan inqita'alaha. Seseorang yang berpegang teguh dengan kalimat tauhid, berusaha menjaganya, berusaha menjauhi pembatal-pembatalnya, sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali yang tidak akan putus. Seseorang yang meninggal dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan menjaga kalimat tauhid, ia berpegang dengan tali yang tidak akan putus. Bal man istamsaka biha shadiqan wastaqama alaihi wa shalla ilal jannati wal karamati. Orang yang berpegang teguh dengan kalimat tauhid, membenarkan dan istiqomah dengan kalimat tersebut, maka ia akan sampai ke surga, kepada kemuliaan. Di annalaha hukukon, karena sungguhnya kalimat tauhid itu memiliki hak-hak, memiliki syarat, memiliki rukun, memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi. Wahiyat tauhidullah, yaitu mentauhidkan Allah, wa ta'atuhu, mentaatinya, wa tiba'u syariati, mengikuti syariatnya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamul anbiya wal mursalin. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan penutup para rasul. Wa huwa rasulullah ila jami' ahlil ardi. Beliau adalah utusan untuk seluruh penduduk bumi, minal jinni wal insi, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Fayajibu ala jami'il mukallafina ta'atuhu wa tiba'u syariatihi. Wajib kepada seluruh manusia mukallaf, manusia yang dewasa yang sudah dibebani syariat, untuk mentaati dan mengikuti syariatnya. Wala yajuju li ahadin al-khuruju anha wa jami'ir syara'i al-madiyati kulluha nusihat bisyariati. Tidak boleh seorang pun keluar dari syariatnya. Tidak boleh keluar dari syariat-syariat. Tidak boleh seorang pun keluar dari syariat yang dibawa oleh Rasulnya. Seluruh syariat-syariat yang telah berlalu, syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa, syariatnya Nabi Nuh, syariatnya Nabi Ibrahim, Sulaiman, nusihat, telah digantikan, telah dihapus. Bisyariati, diganti dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Kul ya ayuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Untuk bangsa Yahudi, untuk bangsa Arab, untuk bangsa Israel, untuk bangsa Afrika, Amerika, Eropa, dan seterusnya, Asia. Wa qala qablaha subhanahu wa ta'ala, falladina amanu bihi wa ajjaruhu wa nasaruhu wattaba'uhu an-nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman, yang memuliakan Rasulullah, menolong Rasulullah, mengikuti cahaya yang dibawa, yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan sebaliknya, wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduhu. Orang-orang yang mengingkari Rasulullah, tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak mau mengikuti sunnahnya, maka ia berhak mendapatkan ahzab, ya, mendapatkan siksaan, dan neraka adalah tempat ancaman baginya kelak nanti di hari kiamat. Kemudian berikutnya di halaman yang ke-30, qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis matan kitab ini, wastanibut taguta wa taradallahu ala jami'il ibadil kufra bit taguti wal imana
billahi qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala makna taguti ma tajawaja bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in wa tawagitu katsiruna ru'usuhum khamsatun iblisu la'anahullahu wa man ubida huwa wa huwa radin wa man da'an nasa ila ibadati nafsi wa man idda'a syai'an min ilmil ghaibi wa man hakama bi ghairi ma anjalallahu wa dalilu qauluhu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisama laha wallahu samiun alim. Wa hadha huwal ma'na la ilaha illallah wa fil hadisi ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah wallahu a'lam. Fil hadisi as-sahih, di dalam hadis yang sahih, walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyun summa yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Rasulullah SAW bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya, tak seorang pun dari umat ini, baik dia Yahudi dan Nasrani, tidak ada seorang pun yang mendengar tentangku, baik dari Yahudi, Nasrani, summa yamutu, kemudian ia mati, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, dalam keadaan tidak mau beriman dengan apa yang aku diutus dengannya. Artinya tidak mau masuk Islam, melainkan ia calon penduduk ahli neraka. Ya, orang yang tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, tidak mau beriman, padahal dia sudah mendengar, sudah sampai kepadanya dakwah Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka ia pasti penduduk neraka. Akhrajahu Muslimun fi shahihi. Wal ayatu wal hadisu fi dzalika katsiratu. Ayat dan hadis yang semakna dengan hal itu sangatlah banyak. Wa qad ajma' ahlul ilmi rahimahullahu ala annahu la yasa'u ahadan min hadhil ummati al-khuruju ala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama telah bersepakat rahimahullah bahwa tak seorang pun boleh dari umatnya untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad. Ya, tidak boleh seorang pun, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man i'taqada dzalika, barang siapa yang mengatakan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, boleh meninggalkan sholat karena merasa dirinya sudah sampai tingkatan orang-orang suci, boleh untuk tidak berpuasa. Ya. Barang siapa yang memiliki keyakinan seperti itu, fahuwa kafirun kufron akbar, ia telah kafir dengan kekufuran akbar, kekufuran mukhrijan minal millah, yang mengeluarkan dari Islam. Nas'alullah al-afiyata wassalamah, kita berlindung kepada Allah agar Allah memberikan afiyah, memberikan, ya, penjagaan, memberikan kesucian, memberikan keselamatan. Wa fil hadisi ra'sul amril al-islam, dalam hadis disebutkan perkara yang paling pokok adalah Islam, tiangnya adalah salat, puncak tertinggi adalah al-jihad fisabilillah. Wajib bagi setiap mukallaf an yuwahhidullah, untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembahnya dan tidak menyembah selain Allah, untuk mengingkari para togut, untuk mengingkari dari beribadah kepada para togut, dan berpegang teguh, menjaga tauhid dengan kuat, mengikuti syariatnya, mengagungkan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan perkara yang paling pokok yaitu ad-din, yaitu Islam, yaitu adalah syahadat la ilaha illallah, persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan dua kalimat syahadatnya, maka ia masuk Islam. Tiangnya adalah salat, yang merupakan rukun yang kedua. Wa hiya a'dhamul arkani ba'da syahadatain,
rukun yang paling besar setelah dua kalimat syahadat. Berikutnya adalah zakat, puasa, haji, dan perintah-perintah Allah yang lainnya. Puncak tertinggi yaitu jihad fisabilillah. Karena dengannya li'anna bihi siyanatuddin, agama terjaga. Wa himayatihi. Wa bihi da'watun nasi ila dinillah, mengajak manusia kepada agama Allah, wa iljamihim bil haq. Ya. Mengajak mereka untuk berpegang teguh, menguatkan mereka dengan kebenaran. Fahuwa dirwatu sanamihi, yaitu puncak tertinggi min jihati ma tadammanahu min himayati din, sehingga terjaga agama Allah dan mengajak manusia kepada al-haq. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan makna tagut adalah siapa saja yang melewati batas syariat, ya. Baik sebagai sembahan yang diikuti dan ditaati. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan pembesar para tagut ada 5. Yang pertama iblis, yang kedua orang yang disembah dan ia ridho, ketiga orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya, yang keempat orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, yang kelima orang yang berhukum dengan hukum selain yang Allah turunkan yang bertentangan dengan hukum Allah. Wallahu a'lam. Inilah akhir dari pembacaan kitab Syarhu Salasatil Usul. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan di dalam membaca mufradat yang mungkin kurang pas, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.